belajar. Lu punya alarm apa ya, Cok? Gua. Kita Punya alarm. tipikal stretch, tapi nggak semua orang bisa di stretchin gitu. Bisa di stretcher mending lu man to man aja ngobrolnya. J. Nah, Kalau satu-satu gitu. iya. Jadi satu-satu aja. Jadi jangan di forum. Jadi kalau emang takutnya malah jadi masalah ya man to man aja kalau menurut aku sih gitu. Tapi ada masalah lagi loh, di mana you guys man to man nih. Misalkan coach kita semua si Itu Jack, tadi kan ya. mati lampu guys. Terus Gua Matthew, genset Jackson nyala sama di Pengar tuh apartemen player lain gitu ya. ini. Tapi di Kayaknya saat udah gua back ngajak nyala Jax lagi, ngobrol, jadi gantiin. padahal pengen ngomong, gua nggak suka sama kayak gini. Nanti si Jaxi lah, si Matthew lah, si Iya, Angga, benar. ada pemikiran lain. Wah, Oh, ini ini kok Michael apaan? cari muka Iya. nih. Iya, Wah, benar. ini kok Michael cari muka nih. Makanya. Tai nggak sih? Benar. Makanya paling Iya, bener itu semuanya harus belajar bisa untuk menerima. Iya, Ngomong tuh apa adanya di depan. Ya karena Kenapa betul, sih? betul kayak benar kata si Jesse tadi. Kayak kalau ngumpul bareng ngomong-ngomong gitu kan, mereka bakal kayak aku nggak suka gua diomongin di depan anak-anak yang lain. Gua lebih suka man to man. Nah, benar juga kata Komai. Kalau ketika pas ngomong man to man, anak-anak yang lain bakal kepikiran ya ini pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Itu juga aduh. Kalau itu sih Soalnya- aku juga nggak tahu. Soalnya kenapa? Apa sih Soalnya kenapa? yang- Orang yang diomongin juga misalnya Mike nih. Belum tentu punya skill untuk menjadi Belum tentu. netral. Ngerti gak lo? Gak semua orang bisa punya skill netral pas ngomong berdua kayak gitu. Sering juga orang tuh terbawa sama satu perspektif gitu loh. Bener gak? Nah, itu yang membuat orang juga nggak percaya itulah. Makanya skill Komunikasi. SDM Lebih baik. ya, komunikasi segala macam. Aku penting ngomong ya, lebih baik kayak kalian tuh, aku juga udah warning juga masalah ini. Kita ada sekarang screen mungkin apa segala macam, tapi nanti di liga kita bakal ada segala macam yang gelombang-gelombang. Ya. Kita udah prepare buat itu. Lu oke lah nganjing-nganjingin gua sekarang, lu marah-marah apa sekarang, abis itu udah kelar di in game organ mobil gitu loh. Udahlah lu mau nganjing-nganjing gua, anjing-anjingin aja udah gitu loh. Jangan sampai ada yang baper di luar. Bener. Karena kalau kita sama-sama tujuan juara, orang tuh tiap orang tuh pasti ada emosi. Sesabar apapun orang tuh pasti meletak juga. Pasti ada emosi, pasti ada kesel juga. Aku nggak sampai yang banting-banting barang apa segala macam tuh enggak. Tapi orang tuh Tapi ya itulah. Tapi guys, ini yang sering terjadi di Indo ya, yang gue perhatiin ya. Apalagi man to man-nya itu coachnya manggil kapten. Ini playernya bakal spekulasi, anjing nih gue pasti keganti nih. Wah anjir pasti ada pemain baru nih. Wah anjir nih enggak. posisi gue udah nggak aman nih. Ini gimana nih guys? Wah ini gimana nih? Kalau dari It happen bro. Iya, Serius, betul. ini terjadi loh. makanya ini aku kasih nih ya kayak masukan buat mereka. Aku nggak pernah takut gue bakal diganti, gue bakal apa, enggak. Aku nggak pernah takut kayak gitu. Kayak lu lakuin yang terbaik, lu usaha maksimal karena di e-sport ini kompetitif. Yes. Lu lakuin maksimal semaksimal mungkin gitu loh. Walaupun lu diganti, lu masih percaya diri, gue masih bisa ngebangun dimanapun gitu loh. Gue udah lakuin maksimal ini. Kalau emang gue di keputusan bersamanya gue emang harus keluar, ya berarti yang gue lakuin kurang. Bener. Gue setuju banget. Jadi oke. Ya ketika kita tuh takut kita diganti, berarti kita membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita belum berkualitas itu. Betul. Yes. Kalau kita udah yakin sama kualitas kita, Gak kan kita takut. diganti juga kita ngerasa kayak berarti lu yang kehilangan gua, santai aja gua mah. Iya. Jadi masih banyak kita tuh ya buka obrolan kayak gini ya Peng ya. Buat ya buat sharing-sharing lah biar para player juga makin dewasa sih tujuannya sih. Bukannya buat cari panggung sih sebenarnya biar scene kita makin enak aja sih buat ditonton. Biar ada perspektif dari dalam lah. Kan biasanya mungkin dengernya dari netizen atau apa. Ada perspektif di dalam tuh seperti apa sih kita kan? Ya kalau sharing-sharing kayak gini kan istilahnya kita ngasih ilmu lah buat orang ya, oke lah ya kan. Sering-sering kayak gini juga. Ngasih ilmu kan bukan bongkar rahasia dapur. Iya. Tadi diem aja nih anjir. Tahu. Harus Berarti ngegas enggak sih, so. kompetitif lagi kah? Apa?
Gak kompetitif lagi ya? Kan kami sudah bilang, Koko tadi sudah bilang 4 orang, coach 1 orang player sini. Iya tahu aku, Lah. nggak pengen kah? Aku player. Lah. Kan Jaxi player juga 2 dong. Ah, nggak jelas nih. Kurang. Kok bahas yang tadi penasaran yang mana? Kok yang tadi pengar coach mana? Coach AS Roma itu lihat noh. Ayo, ini Roma. Aduh. Jadi ya sedih sih sebenarnya, banyak banget tim e-sport sekarang yang maksa. Ini kita rubah setir ya guys ya, banting kanan gitu ya. Menurut gua sekarang apalagi di Indo, gua nggak tahu yang happen di Malaysia terjadi seperti apa. Banyak yang gua berasa punya duit gitu. Gua nggak tahu itu e-sport apa. Gue cuman mau dapetin hype-nya. Mungkin gua yang punya duit dari sisi brand. Gue punya brand. Let's say brand itu brand komoditi lah. Kayak lo punya coffee shop, lo punya apapun itu. Gue berasa gue punya duit nih. Gue punya capital yang dimana kalau gue bikin e-sport, brand gue ini juga bisa kebawa. Dan banyak banget nih pelaku-pelaku yang kayak gini, bos-bos yang di Indo yang kayak gini, kayak yang seakan-akan gue punya duit, gue bikin e-sport gitu. Ya, yang sebenarnya dia itu nggak ngerti cara ngelola manajemen e-sport itu beda dari company lain. Walaupun ada yang sama dari divisi entertain dan PH-nya dan segala macam, banyak banget hal yang benar-benar 180 derajat beda dari company yang mungkin dia punya brand atau mungkin dia punya main bisnis yang lain. Gitu loh. Dan pada akhirnya banyaklah tim-tim e-sport yang 2-3 bulan gulung tikar. 2-3 bulan yang seakan-akan mau bikin e-sport, mau ngasih nama sebagai komunitas, terus tiba-tiba bam, gone. Yang gone itu oke, kalau lu yang punya duit lu nggak masalah men, ya kan? Karena lu mau nggak ada itu perusahaan, mau nggak ada tuh perusahaan, lu masih bisa makan. Apa yang terjadi sama orang-orang yang di dalam manajemen, apalagi playernya? Itu yang kadang-kadang nggak dipikirin panjang banget sama mereka gitu. Dan banyak banget yang sok-sokan punya duit lagi. Shit, ini yang anjing banget sih, sumpah sih. Gue udah frontal ini karena gue bilang kayak gue nyemplungin temen gue di situ gitu loh Tim. Gue nyemplungin pengar di situ. Nih orang datang baik-baik ke gue, bilang kayak, kok lu mau nggak jadi coach di tim gue dan segala macam. Oh gue nggak bisa, gue udah di tim ini. Tapi gue ada temen dan gue yakin dia bisa buat jadi coach. Gue taruhlah pengar di situ. Sampai Indomie 1 bagi 5 cek. Wah, Indomie goreng 1 bagi 5. Lah masa sih ini ada orang gitu masih hidup, masih pakai baju AS Roma. gila sih. Sampai akhirnya GH, sorry guys, gua nggak mau sebutin nama timnya ya. Sorry nih ya, gua nggak mau sebutin nama timnya. Sorry. Sampai jadi timnya ini mereka bikin GH di satu apartemennya itu sewa. Dan ternyata tuh sewa belum dibayar. Yang digedor Itu player digedor. playernya yang digedor, yang ditagih gitu. Maksud gua kalau lu emang nggak punya capability untuk sampai sana ya toh jangan dipaksa. Boro-boro gaji coach gitu. Nggak dibayar dah. Makanya apa yang nggak enak betul gua sama kawan aku bikin satu coba. Berapa bulan Pek? Bulan. Bukannya 2 bulan. Untung baru sebulan. Tapi playernya Sebenarnya PMPL season kemarin ikut tuh dia itu. Gimana sih? Ngerti gua. ada player yang di timnya si Finger kemarin tuh ikut PMPL kemarin. Ayo lo. Siapa Oh timnya ya? kalau di otak lu ada nama timnya gak usah disebut ya. Iya ya. Aku nggak mau tahu. Widih. Ya kan kita ini belajar nih. Iya, Namanya iya, Pak. sharing. Nggak mau penasaran aku cuma share ini. Di Malaysia ada nggak sih Jaks yang kayak gini Jaks? Banyak cok. Tim pertama aku itu kayak gitu sih. Gaji playernya gitu. Gaji aku gitu. Nah itu yang bakal gua bilang ke Abi kemarin. Rata-rata berapa persen organisasi ambil dari prize pool? Karena di Malay itu gua dengar ada yang hampir 50, ada yang hampir 60.
dengar kayak gitu. Punya Jadi, uang, gajinya gede. Atas alasan gua kasih gaji lu gede, gua punya juga gede. Pas 3 bulan ketutup, bangkrut. Mereka bilang ya udah sih. Mereka itu tim tier 2. Gua bisa bawain mereka itu tim sampai 10 besar gitu. Dari 20 tim, dari qualifier lagi. Dari qualifier mereka masuk ke PMPL, mereka butuh coach. Gua bilang ya udah nggak apa-apa. Gua starting dari bawah sama anak-anak itu. Gua ajarin satu persatu dari nol ya, satu persatu 10 besar. 3 bulan setelah PMPL habis udah dapat duit PMPL, gone, gulung tikar. Playernya gimana? Nah dari situ ada yang udah ke tim tier 1 digaji di GH. Terus yang satu lagi nih yang dekat sama aku udah di Yudu lagi. Playernya itu sama aku ketika kayak kita. Terus mereka itu nggak mau kayak slot PMPL itu, nggak mau kasih ke kita, mau jual gitu, mau bikinin duit lagi. Tuh bayangin gimana? Nah bayangin gimana? Ada yang sampai gitu, Cok. Ada, makanya tuh ketika itu gue kayak ke-trigger gitu kan, gue bilang seberapa banyak duit yang lu ada, lu nggak punya ilmu pengetahuan, lu nggak bakal kemana-mana. Nah itu sih, mungkin lu pikir ya udah sih nggak apa-apa, gue punya duit kayak itu ya, kalau gue di e-sport kagak jadi nggak apa-apa Cok, nggak apa-apa, gue masih bisa cari makan. Anak-anaknya gimana anjing? Gimana Cok? Itu aja sih. Gimana? Kalau misalnya sih 60%, waduh. Turnamen lu menang 40.000 USD, 60% ke manajemen anjing. Gimana sih playernya makan apa anjing? Itu sih ada beberapa kayak gitu. Bukan di mobile, bukan di mobile lain ada sih. Ada. Tapi menurut Jax, menurut Matthew, menurut Penger, berapa persen sih sebenarnya manajemen tuh kayak ambil jatah prize pool? 30 max. Matthew? Aku nggak pikir aja, nggak tahu dah. Penger? Sama 30 max paling 15 lah. Nah tuh, paling kecil 15, 30 max. Karena mereka lagi bisnis gitu. Mereka ngeluarin sesuatu, harus ada sih. DTR 30% so tau banget nih, kayak Nimo 9609 095 2772 so tangkap cuk, asli cuk. Geram kali gue bacanya BTR 30%. Masih bilang Thomas. Ya kan, tapi kan kita nggak tahu secara detailnya gimana, maksudnya ya. Tapi harusnya diambil, kan gue bingung dah. Menurut lu slot itu harusnya player atau manajemen sih? Kenapa? Slot itu harusnya manajemen atau player sih? Manajemen. Nih, sorry itu saya ya. Benar. Kalau slot itu harus di manajemen. Karena yang terdaftar di PMPL di Sekarang ambil contoh. lisensinya Ambil contoh gini, kita player, kita yang pertahanin tim kita ada di PMPL lagi, invited ke PMPL lagi, terus kita di-cut, slotnya jadi ke player baru yang dimauin sama manajemen itu. Menurut gue itu nggak adil. Di mana ada isu-isu kayak gini juga sih. Tapi benar kata aku. Tapi benar sih manajemen. Cuman ya itu kalau tentang komen tadi itu gua nggak mau bahas. Cuman gua itu ke-trigger lebih. Lu mau gulung tikar, slotnya kasih ke gua masih mau lagi ikut PMPL season 3 coy. Gitu. Maksud aku gitu. Kalau lu gulung tikar, mending daripada lu jual, ya lu kasih ke aku sih. Aku masih mau ikut. Gua cuman perlu cari sponsornya baru, terus kayak bikinin satu surat penyerahan slotnya itu ke sponsornya baru, ya udah pas gitu. Tapi mereka itu mau ambil kayak uang gitu ya, mau biar kayak berusnya enggak. UUD, ujung-ujungnya duit Jams. Ya, Tapi tapi kalau yang komen tadi kalian bahas aja sih. Kalau aku ada beberapa isu yang dimana kayak gitu juga sih. tapi dulu ini sih dari PUBG Mobile sendiri kayak ngeluarin minimal masih ada 2 player yang lama Nah, dulu. Nggak tahu kalau sekarang. Ya minimal 2 player lama ya. 2 player lama dari PUBG Mobile sendiri. Jadi nggak bisa langsung diganti gitu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau sekarang minimal udah ikut
2 player itu udah ikut PMPL. Ngeri gak? Walaupun dari tim manapun ada 2 player yang pernah ikut. PMPL, ya itu ya kayak gue dengar gitu juga. Tapi Itu bener bukan di tuh. tim tersebut gitu. Bukan, Enggak, iya ya, bukan. Dari tim manapun yang penting 2 Yang itu penting pernah ikut. PMPL. Ya bisa yang terjadi yang kau bilang tadi Teo. Udah kayak gitu. Kasian kan? Iya, 2 player lama nggak boleh diganti. Ya, Gue ngebayangin kayak gitu ya. Iya. Soalnya menurut gua ini kalau dari sisi developernya itu nggak mau ambil resiko sih. Event dia jadi rusak gara-gara playernya nggak tanggung jawab. Tapi Oke, kayak gitu, kalau player dia, dia bisa dia tanggung jawab. membuat, tapi dengan regulasi seperti itu dia membuat kesejahteraan player itu nggak terjamin di PMPL. So that's why gue bilang, nih Tiu ya, nih gue kasih tahu ya, nih gue bukan compare ya, makanya gue bilang gue amazed banget sama how to Garena buat ngejalanin sebuah eventnya mereka gitu. Ya, lo tahu divisi satunya mereka digaji sama Garena langsung. Tahu. Itu loh maksud gue, sampai developernya ikut turun tangan buat dari segi manajemen, oke gue perhatiin lo, dari segi player lo gak usah khawatir, gue yang bina. Jadi gue cuman di PUBG sorry to say ya, $1.000 buat satu season sih. Nah soalnya gini loh, nggak semua player Sorry ya kalau misalkan ada yang terdengar, ada yang mau tersinggung dan segala macam. Cuman dari side gua yang punya project manager, $1.000 itu buat sebulan lawan tuh dengan standar gaji PMPL yang sekian. Ya oke, makan catering mereka aja gitu. Duit sewa apart. Langsung aja. karena nggak semua player menurut gue tuh, nggak semua player tuh punya daya tarik ke tim lain, nggak semua player tuh apa ya, jadi bilang bisa kena spotlight gitu loh. Sedangkan mereka tetap punya hak yang sama harusnya main di PMPL karena mereka lolosin gitu kan. Kalau misalnya anggaplah kalau misalnya regulasi kayak minimal ada 2 player tersebut yang main, itu masih oke lah. Pasti kan ada player kan ada tim kan ada pergantian roster apa segala macam. Apa sampai 4-4-nya nih. Terus ngambil siapa aja gitu. Yang penting ada di PMPL. Menurut gua ya nggak tahu ya. Dan menurut gue ya karena sekarang kita belum punya badan atau agent yang ngurus kontrak para player, menurut gue developer si game itu wajib sih turun tangan buat ngatur transfer window sih. Jadi itu juga bakal impact juga gitu loh. Jangan dibodoh amatin lah gitu. Maksudnya oke, memang nggak bodoh amat, cuman lo lebih terjun lebih dalam gitu. Lo yang sampai ngatur di PUBG lo berasa nggak sih Tiu? Mulai dari awal Desember sampai H-3 ini kita udah mau lock roster. Berapa announcement yang udah terjadi? Di game sebelah tuh nggak ada. Di lock nih, waktunya sekian. Brr. Ini transfer window-nya sekian. Ya, Minggu ini di PUBG nggak ada. Ya udah. Ya kalau gue berasa tim gue udah nggak mampu buat bayar ini orang ya farewell aja udah. Kasarnya gitu loh. Dan rock roster itu kan sebenarnya bukan kayak ada transfer window, tapi sekedar kayak apa namanya, tanggal segini udah disuruh submit ke PMPL aja gitu, bukan transfer window tuh sih. Ini udah waktunya buat submit nih, lo harus cari player lo siapa gitu. Tapi dimulai dari kapan ya nggak ada gitu. Jadi udah mau jatuh tempo nih Tiu. Jadi kemana Tiu? Apa? Wah, budek ya. Udah mau lock roster. Apa ya? Terserah Junks lah, ikut Junks saya. Baju secret keren sih Jak. Mau satu aja tuh. Mau satu. Lah mau lah, semua Mau mau lah. pasti anjim. Kalau aku sih hodinya ya.
keren. Apa? Oh, di. Hoodie-nya sih keren sih. Aduh. Mix siapa ini yang ngedengung nih? Nah, pengar. Udah. Tarik dia. Nah, kalau PMPL buat bayaran untuk slot mulai next season kayak ML biar gak ada Franchise gitu kayaknya, di franchise gitu. masih susah sih. Indo masih susah. Baju secret mahal. Tenang, sama Jams kita rampok dia. Bang, kau di mana bang? Udah di Indo kah? Belum ya? Siapa aku? Ah. Ngapain gitu? Oh nggak ke Indo kah? Dia secret Malay. Oh. Secret Malay. Tapi kan Ya kata romannya ada secret di Indo tuh bener gak sih? Iya. Enggak. Apa OTS Indo? Kayaknya bukan PUBG Mobile sih. Kayaknya bukan PUBG Mobile. Kayaknya. Nggak tahu sih. Tapi iya kayak kemarin tuh kayak ada desus gitu kan mereka bakal buka di Indo. oh, gua kira apa? Ternyata itu. Enggak. Salah kira. Emang apa? Salah kira ada satu susah aku tuh. Gak maksudnya kenapa sih Jangset Pas nggak connect dia, J. gitu. Faktor umur yang kuning ini. Oh. Gak, kirain kenapa nggak dia di Indo kan ada ini kan. Berapa? Kalau TS Indo itu sebenarnya aku juga sama komen juga, Cur. Aku nih ini loh udah berapa ini nih gak ngikutin nih sumpah. Gak masuk Discord nih. Gak nonton Animo nih udah begini aja. Cuman ya kayaknya enggak sih. Karena ketika dia ke Filipina itu kan Wild Rift kan. Kalau kata aku sih, yang nonton e-sport ini, yang ikutin e-sport, kayaknya TS ini di Indo kayaknya FF sih. Oh ya. Karena kom ini aku nggak tahu ya, karena aku udah keluar secret. Gua juga nggak tahu rencananya Oh, udah mereka keluar. apa. Gua nggak tahu apa-apa sama sekali. Cuman kalau Kalau aku secret sih, yang udah. Dari tadi kemana aja anjir? Jadi Jadi kalau sekarang aku kemana dia? Keluar. nggak kemana-mana. Gua nggak Nggak. kemana-mana. Buat Gua- tim Indo, buat owner tim Indo nih Jams free transfer. Kirain udah ke Indo tadi. Umur Ngapain di Indo? 23, menurut gua untuk Jams umur 23 bisa ngomong kayak Bisa gini. kayak gini sih gila Wow, sih. Dia nggak Gila sih? sih. Gila sih menurut gua. Ayolah Menurutku sih gila sih, menurutku sih gila sih. Cuman kalau aku tuh sih, karena komunitas FF di Indo itu besar. Yes. Jadi Besar. kalau mereka itu mau lebarin kayak tim-tim divisinya mereka itu cocoknya kalau di Indo itu FF sih. Kalau kata aku. Tapi apa yang membuat bukan gitu deh pertanyaannya. Kok bisa tiba-tiba kemarin kayak satu Discord sama Starless gitu. Enggak, gua pernah ya? Gua nonton di Limo gitu karena gua lagi nggak punya kerjaan gitu kan. Terus gua nanya Sama ke dong. Mas gua nanya sama Mas Anang gimana gua bisa nonton Scream Indo. Terus dia bilang di Limo jam 3 setiap hari Senin sampai Jumat gitu. Jadi gua bilang udah, udah sih udah ini ya tertarik Memperhatikan. kepada seri. Iya memperhatikan ya. memperhatikan gitu karena nggak punya kerjaan, Cok. Jadi yang Jams Oh. perhatikan di Nemo ini tim siapa yang lagi scrim? Ya, ntar pas kalau misalnya anak RA udah mati, gua nonton nih Arrow, Berarti Ya sih RA priority ya. pertama RA ya. ya karena RA itu jago, Cok. Lu harus nonton nih, kalau lu mau jadi jago, lu harus nontonin orang jago. Benar. Apakah Kira- ada hubungannya Jams itu dengan RR? Gak ada sama sekali. Cepet banget connect aku dengan pertanyaanku awal yang tidak ada maksud apa-apa, tiba-tiba connect aku ke hal yang lain dengan cepat gitu loh. Aku nih Nggak ada sama sekali. Bener. Oh. Karena ini penjelasan gua sih. Karena gua itu ketarik sama anak-anak RA itu karena mentalnya mereka. Ketika mereka tusun game pertama, gimana mereka itu bisa ngeriset. Jadi gua mau nonton doang sih, nonton Jadi- gimana. Terus gua bisa tahu sih, kayak apa yang ke-trigger mereka itu bisa reset buttonnya mereka itu apa. Gua mau tahu. Nah, Jadi nanti tertarik ntar ya gua- sama ya, tertarik. BTR ya? Pertama kali gua masuk itu ke scene PUBG Mobile, orang-orang udah bilang kayak oh BTR ini jangan, lu harus nonton BTR. Cuman gua nonton itu ketika di Asia Final, di Global Tournament, gua nggak nonton secara dekat gitu. Di scene-nya Indo gua nggak nonton karena gua nggak tahu harus nonton di mana.
Nah pas mereka bilang ada Scream di Nemo itu ini kan, jadi gua nonton aja sih, nonton semua, nyari ilmu gitu, itu aja. Iya. Batas itu aja ya.